Bab 1598 Sistem Perencanaan Tertinggi. Apa katamu, paviliun harta karun ajaib kita diledakkan oleh Hua Wuke? Saat ini, Sekte Pelangi Hijau. Seorang pelayan sedang berlutut di aula, dan seorang pria parubaya yang terlihat agak mirip dengan Siang Sun sedang duduk di kursi. Wakil pemimpin sekte, dia juga mengatakan bahwa selama itu milik Sekte Pelangi Hijau kita, dia akan menghancurkannya satu persatu. Pada saat ini, orang lain di aula juga angkat bicara, wakil pemimpin sekte. Bajingan kecil ini terlalu sombong. Jangan bilang kita akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Wakil Master Sekte Siang King memiliki ekspresi khawatir. Dia juga tahu bahwa Hua Wuke tercela. Tetapi bahkan kakak laki-lakinya, bahkan Raja Abadi Sejati telah mati di tangan Hua Wuke. Apa yang bisa dilakukan oleh Zenith Heaven Golden Immortal belaka? Jika dia pergi dan mencari masalah dengan Hua Wuke sekarang, bukankah itu tidak berbeda dengan menemukan tutup peti matinya sendiri? Kakak bahkan belum makan, dan kamu ingin terus makan sendiri? Hanya orang bodoh yang akan menemukan masalah dengannya. Salah satu lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika Siang King tetap diam. Mengapa kamu tidak mengizinkan saya untuk pergi menemuinya? Penatua kedua, bahkan kakakku dikalahkan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawannya? Mendengar ini, semua murid Sekte Pelangi Hijau terdiam. Memang, kekuatan Hua Wuke terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya, mereka sudah dikirim ke surga barat. Siang King menghela nafas pelan dan berkata, Sekte Kota Terbakar telah mengirim seseorang untuk memberitahu gerbang surga. Begitu senior dari gerbang surga tiba. Sekarang, ini satu-satunya cara. Penatua kedua menyipitkan matanya dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Kapan Sekte Pelangi Hijau kita pernah menderita kerugian seperti itu? Saya membencinya. Petik 2. Pada saat yang sama, Suke sudah berjalan ke pintu masuk Spring Breeze Pavilion. Para pembudidaya sedikit terkejut. Kenapa dia tiba-tiba datang ke rumah bordil? Bukankah dia bilang dia akan mengambil alih rumah bordil? Oh, baiklah, pavilion angin musim semi ini tampaknya adalah milik dari 3 sekte. Pada saat yang sama, Suke telah memasuki pavilion angin musim semi. Seketika, sekelompok pembudidaya wanita di Heaven Celestial Stage datang. Tuan muda, Anda terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya Anda berada di Grand City? Suke terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang tidak mengenal Act of Saint? Sepertinya gadis-gadis ini semuanya adalah anak rumahan. Mereka bersembunyi di Spring Breeze Building dan belum melihat kepahlawanan dari Act of Saint. Dia segera mengulurkan tangan dan mencubitnya. Bah, tidak. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan gadis itu. Nona, aku di sini untuk memberimu kehangatan. Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung terkekeh. Tuan muda, Anda benar-benar tahu bagaimana bercanda. Tentu saja, kami yang ada di sini untuk mengirimkan kehangatan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan kecil Suke dan meletakkannya di tubuhnya, dan dengan sangat antusias menariknya ke dalam. Setelah beberapa saat, terdengar suara pop. Suke menariknya keluar. Dia menarik tangannya keluar dan melihat termometer di tangannya. Wanita itu demam. Kamu sangat menyebalkan. Bagaimana aku genit? Suke menyeringai. Karena kamu tidak membakarnya, kamu tidak perlu mengirimiku kehangatan. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Hua Wuke dari fraksi ledakan surgawi, kata Suke dengan santai. Wanita itu baru saja akan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Suke ketika dia mendengar kata-katanya. Tangannya membeku di udara dan dia tidak berani meletakkannya. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Hua Wuke! Dia berteriak ketakutan. Setelah itu, seluruh Spring Breeze Pavilion jatuh ke dalam kekacauan. Apa? Hua Wuke ada di sini? Oh tidak, fraksi ledakan surgawi ada di sini. Lari! Banyak orang bergegas keluar dari pavilion. Mereka takut Hua Wuke bersiap untuk memulai perang dengan orang lain. Jika dia meledakkan Spring Breeze Pavilion, semua orang akan mendapat masalah. Semuanya, jangan panik. Saya Hua Wuke, mewakili fraksi ledakan surgawi.
Saya di sini untuk mengambil alih pavilion Spring Breeze. Semuanya, tolong beri saya wajah. Berbaris dan tinggalkan toko. Berhati-hatilah untuk tidak melompat antrean, jika terjadi penyerbuan. Suara Suke tidak keras, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Di atas pavilion, seorang pria bertampang galak berjalan keluar dan berkata dengan suara rendah, "Huawuke, ini fanku." Bang! Satu pukulan. Pria itu langsung dikirim terbang dan ketika dia mendarat di tanah, dia tidak bergerak. Dia hampir tidak bernapas. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menahan napas dan tidak berani bergerak. Itu adalah surga emas sejati dari surga yang merangkul segalanya. Kuharap dia baik-baik saja. Baiklah, semua orang yang tidak berhubungan, cepat dan berbaris untuk pergi. Jangan ganggu fraksi ledakan surgawi. Saat ini, Suke melambaikan tangannya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, karena Suke mengatakan untuk tidak melompati antrean, pengawal hutan belantara ini berbaris rapi untuk pertama kalinya dan perlahan berjalan keluar dari Spring Breeze Pavilion dalam antrean panjang. Setelah orang-orang itu pergi, hanya bidadari wanita dari sekte kota pembakaran yang tersisa di dalam. Suke menatap mereka dan bertanya, "Di mana bosnya?" "Aku di sini." Seorang wanita cantik mengenakan gaun brokat satin lembut berjalan dengan santai. Suke sedikit mengkhawatirkannya. Bukankah dia akan kehilangan keseimbangan jika dia membawa sepasang pepaya sambil berjalan? Mengikuti kebiasaan baik dari fraksi ledakan surgawi dan bersedia membantu orang lain, Suke dengan cepat membantu wanita itu mengambil pepaya di tangannya. "Mengapa kamu membawa hadiah?" Terima kasih, Tuan Muda." Wanita itu terkejut dan berkata dengan suara rendah, "Saya ingin tahu instruksi apa yang Anda miliki untuk saya, Tuan Muda?" Suke mengulurkan tangannya untuk membantunya membersihkan debu 5 inci dari pinggangnya. Dia berkata dengan serius, "Ini masalahnya, saya baru saja menerima berita bahwa fraksi ledakan surgawi akan mendirikan yayasan pengentasan kemiskinan di kota Jinhe. Sebagai pemimpin industri seni rakyat di kota Jinhe, Anda harus menyumbangkan sebagian." Kemiskinan, pengentasan, mulut wanita itu tiba-tiba berkedut, dan dia memaksakan senyum. Ini hal yang baik. Saya selalu baik dan dermawan. Tapi, berapa banyak yang diinginkan Tuan Muda? Kamu kurang informasi. Suke sedikit tersenyum. Sudah kubilang, kota Jinhe, termasuk 3 sekte, telah diambil alih oleh fraksi ledakan surgawi. Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut meletakkan cincin penyimpanan di atas meja. "Letakkan semua kristal surgawi di sini, serta kontrak budak dari wanita-wanita ini. Aku ingin semuanya." Ketika orang-orang di luar mendengar ini, mereka tercengang. "Anda bahkan menginginkan kontrak budak?" Dikatakan bahwa kekuatan di belakang ketiga sekte itu akan datang besok, dan dia masih berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka tidak percaya bahwa Huawuke ini memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan di belakang ketiga sekte tersebut. Tetapi mereka benar-benar tidak tahu mengapa pemuda ini tidak melarikan diri, tetapi malah membuat masalah. Mungkinkah dia tahu bahwa ini adalah jalan buntu dan ingin bersenang-senang? Jika dia pergi sekarang, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, dengan sangat cepat, mereka menundukkan kepala karena malu. Mereka diam-diam berpikir bahwa mereka terlalu berpikiran sempit dan kotor. Huawuke sebenarnya mengembalikan kontrak budak ke setiap celestial wanita di Spring Breeze Pavilion. Kemudian, mulai hari ini dan seterusnya, kota Jinhe tidak akan membiarkan tempat yang tidak sehat seperti itu dibuka. Kami, fraksi ledakan surgawi, harus menjadikan kota Jinhe sebagai kota beradab nomor 1 di benua awan langit. Begitu dia mengatakan ini, Suke dengan santai membuang teratai api budak kecil, dan dalam sekejap, seluruh pavilion angin musim semi hancur menjadi abu. Fraksi surga yang meledak tidak pernah kembali pada kata-katanya ketika dikatakan akan mengirimkan kehangatan. Lanjut. Suke melambaikan tangannya dan melangkah menuju jalan utama. Pada saat yang sama, di gerbang kota terbakar. Begitu Suke melangkah ke pavilion angin musim semi, seseorang kembali untuk melaporkan kedatangannya. Menghadapi seorang pemuda yang bisa mengalahkan Xiang Sun, Guan Liu Ruo benar-benar tidak punya nyali untuk melawannya. Menderita.
Guan Liu Ruo menarik napas dalam-dalam dan hanya mengatakan satu kata. Dia sangat jelas bahwa selama dia bertahan untuk 1 hari lagi, dia akan menunggu senior gerbang surgawi tiba di kota Jinhe. Dia pasti akan mengubah pemuda sombong itu menjadi abu. Di sisi lain, di salah satu dari 3 sekte, Menara Wuyun. Apa katamu, dia pergi ke toko ramuan Menara Wuyun kita? Ya, kepala menara. Sejak kejadian itu, Menara Wuyun tidak pernah melakukan apapun padanya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Anak muda tidak punya moral. Kepala Menara Wuyun hampir mati karena marah ketika mendengar berita itu. Sayangnya, dia adalah Raja Surgawi, jadi dia tidak akan mati karena marah. Hua Wuke itu mengatakan bahwa dia ingin mendirikan cabang dari Yayasan Pengentasan Kemiskinan Fraksi Ledakan Surgawi di wilayah Wudu. Dia mengatakan bahwa itu untuk kepentingan rakyat, dan dia berharap Menara Wuyun juga akan berkontribusi. Setelah sekian lama, Master dari 5 pavilion mendalam, Xiongba, menghela nafas. Seperti yang dia inginkan, ambil sebanyak yang dia mau. Tapi, Tuan Menara, murid-murid Menara Wuyun terkejut, tetapi mereka bahkan lebih tidak rela. Itu adalah toko pil Menara Wuyun mereka. Berapa banyak pil ajaib yang ada di sana, dan ada juga banyak ramuan obat berharga dengan umur obat yang sangat tinggi. Apakah mereka akan memberikannya begitu saja? Lakukan apa yang dia katakan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang, tapi segera, dia akan memuntahkan semua yang dia ambil. Ya. Sikap Menara Wuyun dan Sekte Kota Terbakar juga mengejutkan orang-orang di kota Kren, tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, bahkan pemimpin sekte dari Sekte Pelangi Hijau telah terbunuh. Siapa yang berani menyinggung Hua Wukwe? Selain itu, semua orang tahu bahwa ketiga sekte itu jelas bertahan sampai penguasa kekuatan di belakang mereka tiba. Kemudian, semuanya akan berakhir. Raja Abadi tingkat tinggi begitu kuat dan menakutkan. Hua Wukwe dalam masalah? Untuk sesaat, diskusi di Kren City tidak ada habisnya. Suke mengabaikan mereka. Setelah seharian menjarah, dia kembali ke penginapan dengan hasil panen yang melimpah. Saat senyum pedih pemilik penginapan tumbuh, Suke pindah ke kamar terbesar di penginapan dan berbaring untuk beristirahat dengan tenang. Mustahil untuk berkultivasi. Bukankah lebih baik tidur nyenyak? Ada segalanya dalam mimpi. Jiang Hongyan yang anggun memeluknya dan memberinya minuman Yingli. Ryu Jingning yang mempesona memijat betisnya. Peri Zixia yang dingin dan acuh tak acuh, si King Xuan, sedang memijat kepalanya. Ada juga Su Ling Er, Su Yunlan, Nyonya Ya, Xuan Yuan Wanrong. Dia benar-benar pria yang berbakti. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan melewatkan satu pun. Xiao Rou, jangan terlalu memaksa, jadilah lebih lembut. Dalam mimpinya, Suke mengulurkan tangan dan hendak memeluk Xiao Rou, tetapi dia tiba-tiba terbangun oleh suara gong dan genderang di luar penginapan. *CK, apa-apaan ini? Kamu bahkan tidak bisa membiarkanku tidur? Suke dengan marah bangkit dan bergegas keluar dari penginapan. Langit di luar sudah cerah, dan banyak pembudidaya bergegas menuju gerbang kota, seolah-olah sesuatu yang besar dan hidup akan terjadi. Gong dan genderang adalah keributan besar yang disebabkan oleh ketiga sekte tersebut. Mereka semua tahu betul bahwa ketiga sekte itu menyambut kedatangan makhluk maha kuasa itu. Hua Wuke, yang telah melompat-lompat dengan gembira pada malam sebelumnya, telah menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira dia telah melarikan diri di tengah malam, tetapi siapa yang mengira dia benar-benar tidur di penginapan? Sekarang, dia bahkan telah melompat keluar dari penginapan. Astaga, apakah Anda benar-benar harus begitu keras kepala? Bahkan Raja Abadi tahap puncak ada di sini, mengapa dia tidak lari? Bahkan jika dia tidak lari, setidaknya dia harus menyembunyikan auranya dan bersembunyi terlebih dahulu. Sekarang dia telah muncul dan mengekspos auranya, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Aku ingin tidur sedikit lebih lama sebelum mengambil alih tiga sekte, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyambutku dengan baik. Kamu bahkan menabuh genderang dan gong untuk membangunkanku sehingga aku bisa melanjutkan. Suke menyipitkan matanya, tersenyum, dan berjalan angkuh ke ujung jalan. Semua orang terkejut seketika. Lagi. Raja Abadi tahap puncak akan segera tiba.
Anda masih ingin melanjutkan? Dan arah ini. Di gerbang kota, Siang King dari Sekte Pelangi Hijau telah lama membawa anak buahnya untuk menjaga tempat itu, menunggu tuannya datang. Siapa yang mengira bahwa mereka tiba-tiba akan mendengar seorang murid bergegas untuk melaporkan bahwa Hua Wukwe, yang telah membunuh 1000 pisau, sebenarnya telah bergegas ke base camp Sekte Pelangi Hijau mereka dan langsung menjarah harta mereka. Beraninya dia, mata Siang King membelalak tak percaya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang harus dia lakukan? Sekte Pelangi Hijau akan digerebek. Mengapa tuan itu belum ada di sini? Wakil pemimpin Sekte Siang? Saat ini, Guan Liuyun, yang berada di samping, berkata sambil tersenyum tipis. Penampilan liciknya memberi orang rasa aman. Dia menepuk bahu Siang King dan menghiburnya. Mengapa kamu begitu cemas tentang masalah sekecil itu? Ketika Tuan Yongxing tiba, dia pasti akan mati. Siang King benar-benar ingin mengutuk. Ini tidak seperti Anda merampok sekte kota pembakaran, tentu saja Anda tidak cemas. Tapi saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain tuan itu, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan Hua Wukwe. Pemimpin sekte, itu tidak baik. Setelah Hua Wukwe selesai menjarah Sekte Pelangi Hijau, dia bergegas menuju sekte kota pembakaran kita. Tiba-tiba, murid lain bergegas mendekat dan berlutut di depan pemimpin sekte kota pembakaran, Guan Liuyun, dan berkata dengan cemas. Apa? Wajah Guan Liuyun langsung menjadi gelap saat dia mengutuk F***CK. Siang King, yang berada di samping, langsung geli dan hampir tidak bisa menahan tawa. Bukankah Anda mengatakan tidak perlu cemas? Lihatlah betapa bingung dan jengkelnya Anda. Betapa lucunya. Namun, Siang King hanya berani mengatakan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dia paling banyak adalah Dewa Emas Daluo, sementara Guan Liuyun adalah Raja Abadi tahap awal yang asli. Yang kuat dihormati, jadi dia masih harus memberi mereka rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Di sisi lain, penguasa menara-menara Wuyun juga mulai merasa khawatir. Jangan, target berikutnya Hua Wukwe, jangan bilang itu menara Wuyun saya. Tuan itu, kapan dia akan? Ledakan. Tiba-tiba, aura yang mengesankan, semegah langit dan bumi, melayang dari jauh. Seluruh Burning Crane City dikejutkan oleh aura ini. Beberapa pembudidaya yang belum memasuki tahap surgawi Taiyi bahkan tidak bisa berdiri tegak dan langsung berlutut di tanah. Guan Liuyun, Siang King, dan Xiong Ba saling memandang, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Dia di sini. Tuan itu akhirnya ada di sini. Etiket, bangun. Guan Liuyun segera melambaikan tangannya dan berteriak keras. Dong. Suara garing gong terdengar. Murid dari 3 sekte mengangkat instrumen di tangan mereka dan mulai bermain. Tiba-tiba, melodi yang megah terdengar di dalam dan di luar Burning Crane City. Melodinya megah dan bergema di seluruh area. Tidak jauh, dalam perjalanan ke Menara Wuyun dari Sekte Kota Terbakar. Suki juga mendengar keributan itu dan perlahan menoleh untuk melihat ke arah gerbang kota. Apakah Raja Surgawi tingkat tinggi ada di sini? Penampilannya cukup besar. Bibir Suke meringkuk menjadi senyuman. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk bertindak begitu angkuh di depan orang suci yang bertindak tangguh. Ketika orang suci yang bertindak keras selesai dengan urusannya, saya akan berurusan dengan Anda. Petik 2. Suara mendesing. Dalam sekejap, Suke mengeluarkan Divine Escape Emblem dan menghilang di tempat, muncul kembali tepat di luar Menara Wuyun. Pada saat yang sama, di luar gerbang kota Burning Crane City, melodi agung masih bergema ke segala arah. Di udara, perahu spiritual raksasa bisa terlihat samar-samar. Seorang pria berbaju hijau berdiri di haluan perahu dengan tangan di belakang punggung. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan seikat rambut perak di dahinya berkibar lembut. Di belakangnya ada 2 pemuda, yang satu memegang tombak dan yang lainnya memegang pedang. Selamat datang, Tuan Yongxing. Setelah perahu spiritual muncul di langit di atas mereka, orang-orang dari 3 sekte menyapa serempak, dengan sangat hormat.
Salam ini seperti gemuruh guntur. Itu menyebabkan seluruh kota Kren bergetar. Pria bernama Yongxing memimpin kedua pemuda itu turun dari perahu spiritual dan melirik Guan Liuyun dan yang lainnya. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya sudah terlalu banyak untuk Anda tangani. Bagaimana Anda akan bekerja untuk gerbang surgawi di masa depan? Mendengar ini, mereka bertiga buru-buru berlutut. Kami tahu kesalahan kami, tolong hukum kami, Tuhan. Sampah. Yongxing mendengus dingin. Pemuda yang memegang pedang di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang ke dalam pedang panjang. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini sebenarnya adalah Jianling? Mungkinkah pedang panjang itu adalah artefak abadi? Hanya artefak abadi yang benar-benar dapat mengembangkan semangat. Dan itu adalah roh yang dapat mewujudkan tubuh fisik. Tingkat artefak abadi berapa pedang ini? Lebih-lebih lagi, di belakang Yongxing adalah seorang pemuda yang memegang tombak. Ini mungkin juga seorang Jianling? 2 artefak abadi? Tampaknya posisi Tuan di gerbang surgawi ini jelas tidak biasa. Pedang, ayo. Yongxing memanggil dengan lembut, dan pedang panjang di belakangnya terbang ke tangannya. Saat dia memegang pedang, niat tajam keluar dari tubuhnya. Bahkan Guan Liuyun dan Xiongba, 2 raja abadi, merasakan tekanan saat menghadapi aura ini. Apalagi, ini hanyalah aura yang tidak disengaja. Meski begitu, bahkan kedua raja abadi harus mengeluarkan banyak usaha untuk melawannya. Jika dia menggunakan pedangnya, dia mungkin bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap. Adapun Dewa Persatuan Agung dan Dewa Persatuan Agung lainnya, mereka sudah berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Saat ketiga sekte itu marah, Xiongba tiba-tiba menerima pesan telepati dari seorang murid sektenya. Ekspresinya langsung berubah. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia masih berlutut di depan Yongxing, dia menekan amarah di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Namun, keanehan ini tidak bisa lepas dari indera ilahi Yongxing. Mengapa kamu panik? Yongxing tiba-tiba bertanya dengan dingin. Xiongba langsung berkeringat dingin. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi dia tidak menyangka Tuan ini begitu kuat. Bang. Dia segera bersujud 3 kali dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, saya tidak berguna. Hua Wuke itu tahu bahwa Anda telah tiba di kota Jinhe, tapi kami dari segalanya. Saya telah melihat banyak orang yang menginginkan kekayaan lebih dari hidup mereka. Yongxing tidak bisa menahan tawa dingin. Dengan pedang panjang di tangannya, dia langsung terbang ke kota. Saat ini, semua orang gemetar dan menahan napas. Mereka hanya tahu satu hal, Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak mungkin sudah tamat. Pada saat ini, Yongxing sangat ingin bertemu dengan yang disebut Hua Wuke ini. Celestial emas Daluo seperti apa yang berani memprovokasi gerbang surgawi seperti ini? Dia mengambil langkah maju dan muncul 100 meter jauhnya. Namun, tidak ada yang bisa mendeteksi aura apapun darinya. Semua orang terkejut. Mungkinkah Tuan Yongxing sudah memahami kekuatan ruang? Meski mereka juga bisa berlari 100 meter atau bahkan 100 mil dalam sekejap. Tetapi jika mereka tidak menggunakan teknik kultivasi atau teknik gerakan apapun, bahkan Guan Liu Ruo dan yang lainnya tidak akan dapat melakukannya. Selain itu, ketika Tuan Yongxing mengambil langkah maju ini, auranya juga mulai mengembun. Sebelumnya, aura Yongxing seperti langit penuh bintang. Meski mengandung kekuatan tak terbatas, itu tidak mengungkapkan ketajamannya. Tapi saat dia melangkah maju dengan pedang di tangan, semua orang bisa merasakan gelombang niat pedang melonjak dan menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa aura yang dipancarkan Yongxing saat dia memegang pedangnya berasal dari roh itu. Aura yang membuat mereka berlutut di tanah tak terkendali berasal dari roh itu. Tapi sekarang, seolah-olah pedang tajam tergantung di hati mereka. Tekanan mencekik datang dari Yongxing. Tekanan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Apakah ini kekuatan Raja Surgawi tingkat tinggi? Jika aura Tuan Yongxing ditargetkan pada seseorang,
Hanya aura ini saja sudah cukup untuk menekan surga emas Daluo. Di depan Tuan Yongxing yang begitu kuat, Hua Wuke, dia mungkin akan berlutut dan memohon belas kasihan saat dia melihat Tuan Yongxing. Seketika, kepercayaan diri ketiga sekte tersebut meningkat pesat. Penggarap nakal di sekitarnya menghela nafas berat ketika mereka melihat ini. Tuan Hua itu tidak akan hidup lama. Yang mengejutkan semua orang, Yongxing telah mengambil langkah keduanya. Kali ini, aura di sekitar tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi. Bahkan Raja Surgawi seperti Guan Liuruo mulai gemetar saat merasakan aura ini. Jika aura ini diubah menjadi sinar pedang, itu mungkin bisa membunuh mereka semua. Pada saat ini, Guan Liuruo merasa bahwa apa yang dia katakan kepada putrinya terlalu berlebihan. 3 gerakan. Jika dia bisa menahan satu gerakan dari Tuan Yongxing, itu akan cukup baginya untuk menyombongkan diri selama ribuan tahun. 3 gerakan. Paling tidak, konotasi Taois, aura, teknik kultivasi, dan teknik bela diri harus ditingkatkan 3 hingga 5 kali untuk mencapai level seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun ada celah, itu tidak akan sebesar ini. Tapi begitu dia melihat Yongxing mengungkapkan kekuatannya, dia menyadari bahwa jarak antara seorang kultivator biasa dan seorang jenius seperti Yongxing sungguh tak terbayangkan. Di bawah tatapan takjub orang banyak, Yongxing sudah muncul 1 kilometer jauhnya. Dia masih belum menggunakan seni sihir apapun. 1000 meter dalam satu langkah? Tingkat apa yang telah dicapai oleh pemahaman Lord Yongxing tentang kekuatan ruang ini? Seseorang tidak bisa tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kekuatan Tuan Yongxing bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Para murid dari 3 sekte berkata. Tidak ada yang berani membantah ketika mereka mendengar itu. Karena mereka memang tidak memenuhi syarat untuk melihat kekuatan penuh Yongxing. Nyatanya, mereka bahkan tidak bisa memahami kekuatan ini, jadi bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Langkah ketiga diambil. Yongxing menghilang tepat di depan mata mereka. Melihat ini, orang-orang dari 3 sekte juga menggunakan keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri mereka untuk mengejar mereka. Di luar Wu Wenlou, Yongxing dan pemuda yang memegang tombak telah tiba. 20 li. Langkah sederhana seperti itu telah diambil. Begitu saja, dia telah berjalan selama 20 li. Detik berikutnya, Xiongba dan yang lainnya juga menyusul. Mendengar suara pertempuran yang datang dari dalam, wajah Xiongba menjadi seputih arang. Tuanku, Xiongba berlutut dan bersujud lagi, saya mohon tuanku untuk menegakkan keadilan bagi saya. Mendengar ini, Yongxing melepaskan sens spiritualnya dan merasakan bahwa hanya ada surga emas yang kuat dari surga yang merangkul segalanya di dalam. Hanya surga emas dari surga yang merangkul segalanya yang berani menjadi begitu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati gerbang surga. Hari ini, dia akan membiarkan surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini mengalami keputusasaan sejati. Bawa dia ke sini untuk memohon pengampunan, dan aku akan membiarkan mayatnya utuh. Suara Yongxing tidak keras, tetapi membawa kekuatan yang tak tertahankan. Ya, Tuan Yongxing? Xiongba, yang mendapat dukungan Yongxing, juga menjadi sombong saat ini. Dia berteriak ke arah dalam, Hua Wukwe. Senior Yongxing telah tiba. Kamu tidak punya tempat untuk lari, cepat dan mohon maaf dan terima kematianmu. Tuan Yongxing berkata bahwa selama kamu berlutut dan memohon pengampunan, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suara Xiongba menjadi semakin keras. Dia semakin percaya diri. Suke, yang sibuk dengan yayasan pengentasan kemiskinan, tercengang saat mendengar teriakan di luar. Dia datang begitu cepat. Dia pikir dia bisa menyelesaikan gudang Wu Wenlou. Setelah ragu sejenak, Suke menundukkan kepalanya dan terus menyibukkan diri. Mengapa tiba-tiba tidak ada gerakan di dalam? Dia pasti merasakan aura Tuan Yongxing dan merasa tidak ada harapan. Kenapa dia belum keluar? Mungkinkah dia sudah kabur? Tidak mungkin. Jika dia melarikan diri, bagaimana mungkin Tuan Yongxing tidak merasakannya? Mereka semua tahu betapa kuatnya Yongxing, jadi ketika mereka melihat Hua Wukwe tidak keluar, mereka semua mulai berspekulasi. Xiongba juga berharap bisa keluar.
Kalau tidak, jika Tuan Yongxing marah, dia akan langsung menyerang. Maka Wu Wenlou mereka akan hilang. Dia tidak ingin mengikuti jejak Sekte Pelangi Hijau. Hua Wukue, cepat keluar. Jangan membuat kesalahan, teriak Xiongba lagi. Tidak perlu berteriak. Yongxing memarahi dengan lembut, setelah membuat Diaken ini menunggu begitu lama, dia tidak pantas memiliki mayat yang utuh. Mata Yongxing membelalak, dan jejak kemarahan muncul di dalamnya. Pedangnya berdengung di tangannya. Seolah-olah dia tidak mau karena tuannya telah dihina. Begitu dia berbicara, semua orang merasa bahwa aura di sekitar Yongxing menjadi semakin menakutkan. Jika auranya sebelumnya seperti pedang, maka sekarang auranya seperti anak panah tajam yang hendak meninggalkan busur. Ujung panah itu sangat tajam. Selama Hua Wukue muncul, dia pasti akan mati. Pada saat ini, semua orang bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam, takut mereka akan mengganggu Raja Surgawi yang sangat kuat ini. Pada saat itu, angin mengamuk. Lantai batu hijau di bawah kaki Yongxing sepertinya tidak mampu menahan aura ini dan mulai retak. Xiongba dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya dipaksa mundur beberapa langkah oleh aura setajam pisau ini. Pakaian mereka juga dirobek beberapa kali. Tuan Yongxing siap bergerak? Xiongba berpikir sendiri. Dia tahu bahwa sekali serangan ini dilepaskan, Wu Wenlou pasti akan menjadi tumpukan puing. Dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak berani bertanya. Tapi selama dia bisa membunuh Hua Wukue, dia bersedia menanggung kerugian kecil ini. Dalam 2 menit, dengan profesionalisme Suke, mengosongkan gudang harta karun kecil Wu Wenlou bukanlah masalah besar. Divisi penghancuran rumah fraksi surga yang meledak benar-benar profesional. Sangat cepat. Suke, yang telah menyelesaikan tugasnya, mengerutkan kening saat dia merasakan aura pembunuh di luar dan mendengarkan permainan drum. Pria itu cukup pandai berakting. Musik latar masih berlangsung. Mustahil. Aku tidak bisa bertindak tangguh sendirian. Saya adalah raja bertindak tangguh. Bukankah itu hanya musik latar? Saya, orang suci yang bertindak tangguh, memilikinya juga. Saat dia memikirkan hal ini, Suke menukar radio. Saat semua orang mengantisipasi serangan fatal Yongxing, sebuah melodi merdu tiba-tiba datang dari dalam Wu Wenlou. Pada waktu bersamaan, di gudang harta karun Wu Wenlou, Suke memegang lambang pelarian ilahi tingkat ilahi di tangan kirinya dan tongkat hitam di tangan kanannya. Suara apa itu? Bahkan Yongxing sedikit khawatir dan tidak bisa menahan cemberut. Tiba-tiba, sesosok muncul diam-diam di belakangnya. Yongxing tidak punya waktu untuk membela diri. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Yang dia dengar hanyalah suara bang. Yongxing merasakan dunia berputar dan pandangannya menjadi gelap. Pak! Dia pingsan di tempat.